Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan keempat responsi kali ini kita akan membahas tentang peluang. Dalam peluang kita mengenal istilah ruang contoh dan ruang kejadian. Ruang contoh adalah semua yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan, sedangkan ruang kejadian adalah bagian dari ruang contoh. Biasanya memiliki karakteristik tertentu. Misalnya ketika kita ingin mengetahui peluang munculnya bilangan ganjil pada pelemparan dadu, berarti ruang contohnya adalah semua yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, dadu memiliki 6 mata dadu. Maka ruang contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan ruang kejadian adalah yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam hal ini adalah bilangan ganjil. Maka ruang kejadiannya adalah 1, 3, dan 5. Nah, dalam mengetahui ruang contoh dan ruang kejadian ini, kita dapat melakukan berbagai cara perhitungan. Pertama adalah aturan MN. Pada aturan ini, suatu percobaan dilakukan 2 tahap. Contoh misal kita ingin pergi dari kota A ke kota B. Ada 3 cara, misal dengan pesawat, kereta, dan mobil. Lalu dari B ke C ada 3 cara pula. Maka kemungkinan dari A ke C itu ada 9 kemungkinan. 9 kemungkinan dari mana? Kita hanya perlu melakukan perkalian kemungkinan A ke B dan B ke C. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Atau kita juga bisa membuat bagan berikut. Dari A ke B ada 3 cara, dari B ke C masing-masing ada 3, berarti ada 9 kemungkinan. Begitu. Cara selanjutnya yaitu ada permutasi. Pada permutasi, kita memperhatikan urutan. Maksudnya apa? Misal kita mau mengambil bola secara acak. Bola yang kita dapatkan warna merah dan hijau, itu berbeda dengan kita mendapat hijau dan merah. Jadi itu merupakan kejadian yang berbeda. Tidak bisa disamakan gitu. Rumusnya yaitu permutasi tingkat R dari N merupakan N faktorial dibagi N min R faktorial. N faktorial ini maksudnya N dikali N min 1 dikali N min 2 kali N min 3 dan seterusnya. Jadi misal 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu. Selanjutnya ada contoh soal. Ini mungkin tipe yang berbeda. Cuman ini beberapa sering juga sih suka keluar tipe soal seperti ini. Kita simak dulu aja. Nomor 1, terdapat 10 buku yang terdiri dari 4 buku fisika, 3 buku kimia, 2 biologi, dan 1 kamus. Yang ditanya adalah banyak susunan jika buku dikelompokkan. Jadi jenis buku ini kita kelompokkan. Ada kelompok buku fisika, kimia, biologi, dan kamus. Pertama kita cari dulu dari kelompok fisika. Misal, dia ada 4 buku. Berarti cara untuk mengetahui susunan dari keempat buku ini adalah dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 24. Jadi ada 24 cara penyusunan buku fisika. Begitu. Sama halnya dengan kimia. Berarti dia ada 3 faktorial. 3 faktorial itu 6, berarti ada 6 cara penyusunan. Sama halnya dengan biologi 2 faktorial dan kamu 1 faktorial. Nah, masing-masing kelompok tadi kita kali. Berarti jadi 4 faktorial dikali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Berarti itu banyaknya penyusunan buku itu. Lalu nomor 2 itu kepanitiaan terdiri dari 3 susunan jabatan, ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ditanya adalah berapa cara untuk memilih ketiga jabatan tersebut jika jumlah pendaftarnya 6 orang. Nah, bisa kita lihat berarti kita mau mengambil 3 orang dari 6 orang. Berarti kita dapat menggunakan permutasi 6-3 gitu. Kenapa pakai permutasi? Karena dia memperhatikan susunan atau memperhatikan urutan gitu. Jadi ada yang sekretaris, bendahara, ketua, dan masing-masing jabatan itu tidak bisa dijabat oleh lebih dari 1 orang.
Berarti rumusnya 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Lalu 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, yang bawah sisanya 3 faktorial, itu bisa kita coret. Jadi sisanya tinggal 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Selanjutnya kita juga bisa pakai cara lain, yaitu 6 kali 5 kali 4. Jadi ini tuh seperti menyusut gitu ya, 6 kali 5 kali 4. Kenapa? Karena sama hal yang tadi, untuk satu jabatan itu hanya bisa dijabat oleh satu orang. Misal kita udah menempatkan untuk ketua 1 orang, berarti kan sisanya tinggal 5 orang ya yang bisa kita tempatkan, makanya berkurang jadi 5, selanjutnya berkurang jadi 4 gitu. Jadi 6 kali 5 kali 4, hasilnya sama 120 cara. Selanjutnya ada kombinasi. Ini lawannya dari permutasi, karena di kombinasi ini kita susunan atau urutan itu tidak kita perhatikan. Misalnya kalau kita mengambil bola secara acak, lalu kita mendapat bola warna merah dan hijau, satu lagi kita mendapat hijau dan merah, itu merupakan kejadian yang sama. Jadi susunannya tidak kita perhatikan kalau di kombinasi ini gitu. Terus berarti kombinasi R dari N itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Contoh soalnya, misal ada 10 motor, 4 motor berwarna merah dan 6 motor berwarna hitam. Berapa banyak cara kita membeli 3 motor? Berarti dari 10 kita mau mengambil 3, berarti caranya 10 kombinasi 3. 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Hal ini kenapa kita pakai kombinasi? Karena kita tidak memperhatikan susunan atau urutannya. Misalkan kita dapat motor merah, hitam, merah, itu sama aja seperti merah, merah, hitam. Jadi sama aja gitu. Jadi tidak memperhatikan urutan, makanya kita pakai kombinasi. Terus nomor 2, itu lanjutan nomor 1. Sama kasusnya, cuma kita ditanya bagaimana cara memiliki 2 motor merah dan 1 motor hitam. Nah, dari 4 motor merah kita mau mengambil 2, berarti 4 kombinasi 2. Lalu dari 6 motor hitam kita mau ngambil 1, berarti 6 kombinasi 1. Nah, ini tinggal kita kali aja. Jadi 4 kombinasi 2 dikali 6 kombinasi 1, hasilnya 36. Bisa dihitung sendiri nanti ya. Selanjutnya untuk nomor 3, berapa cara memiliki 3 motor berwarna hitam? Tadi motor hitamnya ada 6, kita mau dapat 3, berarti 6 kombinasi 3 gitu. Lalu tentang peluang, ini ada notasi-notasi. Kalau PA itu berarti peluang kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A, NS banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Itu dia semestanya. Nah, kalau untuk mencari peluang A, itu berarti kita membagi banyak kejadian A dengan banyak kejadian yang mungkin terjadi. Lalu pada peluang kita akan mengetahui atau mengenal istilah irisan, gabungan, dan komplement. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apakah kejadian itu saling lepas, saling bebas, atau saling tak bebas. Kalau misalkan saling lepas, berarti antar kejadian itu tidak memiliki irisan. Kalau saling bebas, dia antar kejadiannya tidak saling mempengaruhi. Misal, ketika kita mengambil bola, terdapat 5 bola. Lalu pada pengambilan pertama kita mengambil 1. Lalu kita kembalikan. Nah, pada pengambilan kedua kita mengambil 1 lagi. Nah, ini tidak saling mempengaruhi karena dia kejadian yang berbeda, dan juga pada pengambilan pertama dan kedua banyaknya bola yang tersedia tetap berjumlah 5 gitu. Nah, pada saling tak bebas ini dia mempengaruhi. Mengapa? Karena pada kasus yang sama
kita tidak mengembalikan bola. Pada kasus yang sama kita tidak mengembalikan bola. Jadi pada yang pertama ada 5 bola, selanjutnya pada kedua ada 4. Jadi itu mempengaruhi kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua, begitu. Nah, untuk kaidah peluang, ketika kita berbicara irisan, itu untuk kejadian saling lepas, tadi kan irisannya tidak ada ya, berarti peluang A iris B sama dengan 0, tidak ada. Lalu untuk kejadian saling bebas, peluang A iris B itu adalah perkalian peluang A dikali peluang B. Itu. Untuk gabungan, nah kita bahas tentang untuk kejadian saling bebas atau tak bebas dulu. Rumusnya yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, tapi untuk kejadian saling lepas, karena tadi kita udah ketahuin ya, kalau kejadian saling lepas itu peluang A iris B-nya 0. Nah, kalau dimasukin sama rumus yang kejadian saling bebas, hasilnya akan menjadi peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Gitu. Terakhir untuk komplement, komplement itu lambangnya C. Jadi kalau komplement A berarti A C. Untuk mencari peluang A komplement sama dengan 1 min peluang A. Jadi maksudnya peluang A komplement adalah peluang kejadian yang bukan merupakan kejadian A. Jadi selain itu, gitu. Nah, sekian materi hari ini. Dimohon teman-teman buat latihan soal sebanyak-banyaknya, karena kalau misalkan semakin banyak kita mengerjakan soal, semakin banyak nih kita paham tipe-tipe soal peluang itu seperti apa, dan kita tahu gimana sih cara nyelesainnya. Gitu aja sih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.